Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut dan imut-imut. Oke, saudaraku, masih berkutat tentang tambang ilegal di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, di wilayah hukum Polresta Kediri, yang letak pertambangannya lebih kurang hanya sekitar setengah kilo sampai 1 kilo dari kantor Polsek Banyakan. Ya, saudaraku, ada pertanyaan, banyak pertanyaan. Ya, oke, pertanyaannya begini. Saya pakai kacamata dulu ya. Pertanyaannya ini nih, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan ya. Izin Gus Cecep. Saya ini ada yang manggil Gus Cecep, Gus Yasin, Pak Cecep. Terserahlah, manggil Cecep saja juga boleh, Yasin saja juga boleh ya. Siapa aja, nama aja, yang penting ya itu hanya bawaan aja kan. Apa jenengan punya bukti kalau pertambangan galian C di Dusun Kasihan, di Dusun Kasihan ya, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang masuk wilayah hukum Polres Kediri Kota, tidak berizin ya. Bagaimana tanggapan Gus Cecep berhubungan dengan pernyataan Pak Nurul, manajer PT Balaraja pengelola tambang galian C, yang mengatakan adanya PT Balaraja sudah melakukan penambangan dari bulan Januari 2025. Bulan Januari 2025. Oke, saya tegaskan bulan Januari 2025, dan saya mendapatkan berita-berita serta undangan kemarin itu hari Kamis tanggal 24 April ya, itu saya 2025 saya ke sana ya, ke lokasi. Jadi ini dari bulan Januari, saya nggak tahu di mana itu ya, apakah benar atau tidak, nanti kita lihat ya. Terus bagaimana ketentuan hukumnya terkait dengan pernyataan Kapolresta Kediri AKBP Bramastio Priyadi sudah adanya SIPB, surat izin penambangan batuan, namun dibantah oleh DPMPTSB Provinsi Jawa Timur. Wah, ini panjangan saya nggak tahu nih, DPMPTBSB Provinsi Jawa Timur. Setahu saya sih kalau pertambangan itu Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Provinsi Jawa Timur ya. Yang saya ingat, nggak tahu kalau sekarang sudah namanya berubah, yang jelas berhubungan dengan Dinas ESDM di Provinsi Jawa Timur itu aja. Oke, saya jawab satu-satu. Izin Gus Yasin, apa jenengan punya bukti kalau pertambangan galian C di Dusun Kasihan, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang masuk wilayah hukum Polres Kediri Kota, tidak berizin? Nah, ini saudaraku, ini nanti saya tayangkan langsung juga. Ini saya punya, ini ada, saya jatuh dari. Nah, ini saudaraku, ini tidak berizin, saya ada. Ini kebetulan diberikan oleh salah satu teman yang mendapatkannya dari kediritangguh.co ya. Dinas Pemerintah Provinsi, saya bacakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya benar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Nomor Surabaya 21 Maret 2025, 21 Maret 2025, bulan kemarin ya, nomor 500.10.26.4 garis miring 660 garis miring 124.2 garis miring 2025. Sifat terbatas, lampiran 1 berkas. Hal peringatan penghentian kegiatan pertambangan. Oh, ini sudah ada peringatan penghentian kegiatan pertambangan ya. Yang terhormat Direktur PT Balaraja Sakti Nusantara di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro, atau ini Bojonegoro nih ya. Menindaklanjuti surat Bupati Kediri nomor 500.10.2.3 garis miring 19 garis miring 418 garis miring 006 garis miring 2025
tanggal 20 Maret 2025 perihal kegiatan pertambangan atas nama PT Balaraja Sakti Nusantara dan berdasarkan pasal 86 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan ini disampaikan bahwa pemegang surat izin penambangan batuan SIPB maksudnya ya dapat melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui. Setelah memiliki ya saudara sebagai pemegang SIPB nomor ini 1132 garis miring 0033 045 3 00005 belum memiliki dokumen perencanaan penambangan SIPB yang terdiri atas dokumen teknis dan dokumen lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, saudara dilarang ini PT Balaraja dilarang ya melakukan kegiatan pertambangan sebelum dokumen perencanaan penambangan SIPB disetujui oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Demikian mohon menjadi maklum dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Dr. Insinyur Aris Mugiono MTMM, Pembina Utama Madya NIP 1996059031005 tembusan Gubernur Jawa Timur. 1. Di-2 Direktur Teknis dan Lingkungan Ditjen Minerba Kes SDM SDM RI. 3. Saudara Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Oh, ini DPMPTPSP ini Provinsi Jawa Timur ya. Terus 4. Bupati Kabupaten Kediri. Ini surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan kepada Direktur PT Balaraja Sakti Nusantara di Bojonegoro menindaklanjuti surat dari Bupati Kediri. Ya saudaraku, ini buktinya nanti akan saya sampaikan ya sambil tetap mendengarkan keterangan nanti. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya udah dianukan kita judul ya. Ini bukti suratnya ya. Silahkan. Oke, boleh nanti di screen ya. Ini sudah diterima, sudah didapatkan juga oleh Kediri Tangguh. Ini salah satunya ada Kediri Tangguh, ini saya kenal ini apa itu ke online Kediri ini Mas Nanang ini namanya kalau nggak salah ya. Insya Allah dia dulu sama saya ada di Duta Surabaya, jadi cukup tahu saya ini saudaraku. Nah, ini dari sini saudaraku cukup jelas bukan? Dari sini sesungguhnya penambangan itu ilegal dan itu surat itu sudah 21 Maret 2025. Ini April Maret 2025. Kalau sekarang sudah 1 bulan ya, lebih sedikit, lebih 5 hari atau 6 ya 5 harian lah ya. Sekarang tanggal 25 April 2025 ya. Nah, jadi surat itu sudah yang lalu Dinas Energi sudah menjelaskan bahwa itu penambangan itu ilegal. Nah, sekarang saya datang kemarin ya. Nah, terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Gus Caca berhubungan dengan penyampaian Nurul manajer PT Balai Pengelola Tambang Galian C yang mengatakan ada PT Surabaya sudah melakukan penanggapan dari bulan Januari 2025. Nah, jadi begini saudaraku, ini hubungannya dengan Polresta Kediri, dengan aparat penegak hukum Polresta Kediri dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, juga Mabes Polri lah ya, yang jelas hubungan dengan Polri. Jadi harusnya
Saya sudah ke sana kemarin pada hari Kamis tanggal 24 April 2025. Dan benar, penambangan itu terjadi. Tapi sungguhnya saya sudah datang sejak tanggal 23. Jadi 23 itu saya datang ke sana. Insya Allah saya sudah keliling dengan sepeda motor. Waktu itu saya belum membawa teman-teman ya, jadi saya sudah keliling situ dan melihat saat itu, karena waktu itu malam hari, lampunya nyala banget itu, dan situasinya memang terasa bergetar sekali. Saya keras sekali, saya sudah melihat dari polsek Banyakan itu terdengar suaranya, malam hari itu terdengar suaranya itu. Penambangannya itu terdengar sekali dan lampunya nyala terang saat itu. Itu kira-kira saya insya Allah di situ itu berkisar antara jam 9 ke jam 10-an. Itu dengan salah satu rekan aktivis di sana. Saya keliling, tidak membawa hanya membawa ini aja, handphone saya, tapi saya tidak, cukup saya video, tapi saya saya videokan kondisinya. Lantas besok sorenya, karena saya juga janjian tanggal 24 janjian dengan aktivis di Kediri, maka saya datang untuk melakukan shooting, melakukan untuk bukti. Di situ saya lihat, kita di situ ada berlima itu melihat lalu lalangnya kendaraan ngangkut material dan kegiatan bego yang mengambil material, dan itu terus terang. Dan yang menjadi persoalan saya itu adalah kenapa kok polisi tidak melakukan penindakan, padahal jelas itu. Kalau dilihat dari surat tadi juga jelas, mereka dari Januari sampai April ini, sampai saya datang kemarin. Saya nggak tahu, mungkin karena kemarin saya sempat agak ada keributan dengan penjaganya sana, dan mungkin YouTube sudah keluar kabar-kabarnya sih dari teman-teman tadi habis Jumatan saya mendapat kabar bahwa saat ini kegiatannya berhenti. Mungkin karena sudah tayang di YouTube, sudah ditayang di media sosial, dan itu sudah saya sebar ke teman-teman, rekan-rekan di kabupaten, di Kediri dan sekitarnya, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, juga saya sudah sebar ke teman-teman di Surabaya, juga teman-teman di Jakarta, untuk memberikan setidaknya memberitahukan adanya penambangan ilegal. Nah, kenapa saya melakukan begitu? Yang pertama adalah tidak adanya tindakan hukum, adanya pembiaran yang dilakukan oleh Polres Kediri Kota. Dan yang kedua, terus terang, saya ini sebagai orang Kediri asli, saya melihat di daerah sana itu khususnya semenjak ada pembangunan bandara, itu kondisinya rawan longsor dan banjir. Sampai banjirnya itu saya melihat sendiri, bisa saudara-saudara lihat di dalam YouTube kondisi banjir di Kediri, dalam arti kata di sekitaran bandara, termasuk Banyakan situ ya, itu begitu deras, mengerikan, dan sudah banyak korban, baik korban jiwa juga ada, baik korban harta benda dan sebagainya, sampai ada rumah yang tergenang, sampai rumahnya seatap, bukan tergenang ya, maksudnya seatap, banjirnya seatap rumah. Nah, saya berpikir, oke lah, masa jabatannya bupati atau wali kota itu terbatas. Bupati hanya 5 tahun, paling banter 10 tahun kalau 2 periode. Wali kota ya hanya 5 tahun, paling banter 10 tahun. Apalagi Kapolres paling banter 3 tahun, 4 tahun lah lamanya itu kalau topnya. Ya rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi dampaknya dirasakan masyarakat itu bisa sampai anak cucu mereka, dan ini sangat membahayakan. Dan saya melihat posisi daripada penambangan itu, saya
ketika kemarin ada banjir-banjir itu, saya datang ke sana, saya tidak datang ke lokasi ya, hujan-hujan itu saya melewati desa Gayam. Saya dari waktu itu janjian sama teman saya di kisaran desa Kelurahan Gayam itu sampai dari Ngampel itu banjir itu turun dari sana itu sudah menggenang. Saya tidak bisa bayangkan kalau resapan karena dengan alasan pembangunan atau apa itu resapan airnya itu hilang karena ya non sewu bukit yang ada di situ yang saat ini ditambang oleh PT Balaraja itu bisa jadi resapan. Nah kalau resapannya nggak ada, bablas air itu, saya tidak bisa membayangkan nanti nasibnya saudara-saudara saya yang ada di sekitaran Banyakan. Bagi saya orang Banyakan itu dan sekitarnya orang Kediri itu ya semuanya saudara, ya itu adalah saudara. Saya membayangkan nanti Gayam itu di kota Kediri, Kelurahan Gayam dan Kelurahan Ngampel, wah itu bisa banjir. Di situ ada rumah sakit Muhammadiyah, bahaya juga itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu sampai nanti mengganggu lingkungan di situ. Terus terang, itu yang membuat saya prihatin. Ya tentu saja yang paling prihatin adalah diamnya Polres Kediri Kota. Saya nggak tahu sebabnya apa. Katakanlah karena kemungkinan kemarin, saya nggak tahu, belum ada pembuktian ya. Karena di situ saya tanya itu pembangunan jalan ini tol apa? Mereka mengatakan itu tol jalan istimewa PSN miliknya Gudang Garam. Nah itu. Nah sekali lagi saya terus terang, kalau miliknya Gudang Garam ini kok sampai dibuatkan lahan untuk pembangunannya istimewa, karena hukum itu sifatnya untuk semua. Kenapa bisa dibuatkan begitu? Kenapa itu bisa dibuatkan? Itu sampai sekarang masih saya lakukan investigasi dengan teman-teman. Saya katakan investigasi. Nah, itu. Nah, yang harus saya pertanyakan saat ini, akan saya kejar adalah kenapa Polresta Kediri, dan ini mungkin saya dalam waktu dekat ini akan melaporkan diamnya Polres Kediri Kota ke Mabes Polri, ke Bapak Prabowo ya, ke Presiden Prabowo, ke Mabes Polri, ke Menko Polhukam. Karena ini tidak dibiarkan. Kapolresta, Kapolsek Banyakan katakanlah, itu juga nggak boleh diam. Kalau mereka terbatas, Kapolsek Banyakan itu belum tentu tinggal di sana. Bisa jadi mereka orang jauh yang tempatnya mungkin bisa di luar area sana. Mungkin jabatannya hanya 2 tahun, 3 tahun. Begitu juga Kapolres. Jangan sampai, menurut saya, kalau Kapolres ini tidak bertanggung jawab, tetap mendiamkan, dan ini sudah terbukti. Saya sudah melihat cetowolo. Harusnya Kapolres menghentikan dari bulan Januari itu. Harusnya Kapolres bergerak, memerintahkan di Reskrim Polres Kediri untuk melakukan, Polresta Kediri untuk melakukan penindakan. Kaulah tidak mampu, harus minta bantuan pada Polda Jawa Timur untuk menghentikan itu. Karena saya yakin Polres Kediri itu sudah tahu bahwa itu daerah situ rawan longsor dan rawan banjir. Itu yang bisa saya sampaikan, dan itu tidak boleh didiamkan. Karena ini, mohon maaf, saya ini mungkin tidak dikenal oleh orang-orang sekitar situ, tapi saya harus peduli. Begitu, apalagi dengan surat-surat yang disampaikan oleh teman-teman aktivis penggiat sosial, aktivis LSM Kediri yang menyampaikan kepada saya, juga wartawan-wartawan yang menyampaikan kepada saya adanya pembiaran oleh Polres Kediri. Maka saya harus tidak diam, dan ini harus saya kejar. Tidak boleh saya diamkan. Terserah orang-orang mau ngomong apa, saya dikatakan apapun, ya saya harus terpaksa harus berhadapan dengan namanya kekuasaan yang tidak berjalan dengan sebenarnya. Nggak masalah bagi saya.
Dan itu harus saya suarakan, apapun yang terjadi. Ada pertanyaan kemarin tuh, Pak, ini kenapa harus melibatkan DPR? Saya nggak tahu DPR tuh, banyak yang, mohon maaf ini nanti dibilang saya saya ini tidak dipilih oleh rakyat katanya, karena saya memang pernah mencalonkan di sebagai dewan. Bukan karena itu, tapi memang fakta DPR di Kota Kediri maupun Kabupaten Kediri, karena ini bahasa kalau lokasinya jelas ada di Kabupaten Kediri, di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, di mana itu masuk wilayah hukum Polresta Kediri, Polres Kediri Kota. Tapi harusnya DPR Kabupaten Kediri itu harus berteriak, karena DPR Kabupaten Kediri itu tahu betul bahwa kondisi daerah situ rawan. Dan itu nanti yang terbebani adalah masyarakat sekitar situ. Benar-benar masyarakat sekitar situ akan terbebani, akan terdampak, dan itu berkelanjutan mungkin sampai anak turunnya. Jangan sampai terjadi seperti kejadian Jakarta, akhirnya pengaturan pembangunan yang ngawur sehingga mengorbankan rakyat, sehingga di sekitar situ banjir terus. Jangan, kita tidak boleh diam. Sebagai saya menyarankan, nah ini untuk DPRD Kabupaten Kediri, jenengan siapa yang wakil rakyat Kota Kediri harus teriak. Dan Bupati jangan hanya memberi surat ini saja. Saya yakin surat ini sudah disampaikan ke Polres Kediri, karena sudah beberapa kali katanya ada rapat koordinasi. Kenapa ini kok harus rapat koordinasi? DPR Kediri dan Bupati Kediri harusnya mendesak kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, baik Polresta Kediri maupun Polda Jawa Timur maupun Mabes Polri, untuk segera menindak. Ini sudah pidana, ini sudah tindak pidana lingkungan hidup, tidak boleh didiamkan. Dan saya tidak akan mendiamkan ini. Saya akan kawal, tentu saja teman-teman aktivis Kediri akan saya kawal. Itu ya, harus tidak boleh diam. Dan saya berharap juga warga Kota Kediri, warga Kabupaten Kediri, khususnya warga Banyakan dan sekitarnya, Grogol dan sekitarnya, untuk bergeraklah kalian, tuntut DPRD Kabupaten Kediri, Bupati Kediri untuk bertindak. Harus dihukum, karena bisa efek jerah. Kalau sekarang kita biarkan, nanti akan terjadi lagi. Saya yakin sekarang, hari ini katanya tidak beroperasi, karena kemarin saya ke sana beroperasi ya. Hari ini karena mungkin katanya ada salah satu teman dari kepolisian yang menyampaikan bahwa berhentinya karena adanya YouTube saya masuk, YouTube saya keluar, sehingga keluar di YouTube, dan adanya saya kemarin dan sekarang keluar, sehingga itu berhenti. Tapi dimungkinkan beliau memberi informasi, teman saya dekat itu memberi informasi, Pak, itu hanya hari ini, tapi besok begitu lengah akan ya. Dan ini harus, untuk itulah supaya tidak terulang lagi, Bupati Kediri, DPRD Kediri meminta kepada aparat, dalam hal ini Polresta Kediri, Polda Jawa Timur setidaknya, atau Mabes Polri, untuk menindak. Dan perlu diingat, Bupati Kediri adalah bagi saya adalah sosok bupati yang istimewa, karena bapaknya itu adalah petinggi PDIP, di mana saya kemarin terus terang ikut mendukung beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta. Saya setidak-tidaknya ikut menggerakkan teman-teman saya di Jakarta, karena saya itu ada kumpulan di sana namanya Kumpulan Pawarjati, Persaudaraan Warga Jawa Timur. Saya menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada di Pawarjati, yang tergabung dalam Pawarjati, untuk supaya mendukung Mas Pramono Anung. Mas Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta. Memang saya ada 1 kali 2 kali sempatlah bersalaman dengan Mas Pramono Anung. Kalau dengan Rano Karno ada beberapa kali, 4 kali, 5 kali. Saya ada di sana. Di pencoblosan itu saya ada di sana. Ada di sana saya. Dan saya bergabung bersama teman-teman dari Anies, ya istilahnya para pendukungnya Anies Baswedan kemarin mensupport. Benar-benar saya mensupport. Bukan karena
saya begitu awal yang namanya Mas Pramono Anung itu dicalonkan sebagai gubernur, saya itu tergerak bahwa itu saudara saya, itu bagi saya Mas Pramono Anung itu adalah orang Kediri, ada kebanggaan tersendiri bagi saya kalau saya orang Kediri menjadi gubernur DKI Jakarta, bukan karena macam-macam partai dan sebagainya. Saya tidak melihat, saya di diri sendiri, saya di Pawarjati, persaudaraan warga Jawa Timur yang insya Allah nanti akan kita besarkan karena memang Mas Pramono Anung dari Jawa Timur, dan saya meminta kepada teman-teman saat itu, tolong, saya punya usaha di Jakarta ya, tolong untuk itu disukseskan. Ini saudara kita sendiri dan sudah menyebar itu. Saya keliling-keliling ke beberapa kecamatan. Jadi bagi saya ada keistimewaan yang namanya Bupati Kediri. Bagi saya karena anaknya Mas Pramono Anung, dan alhamdulillah Mas Pramono Anung ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menang dan menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ayo Mas Dito, sampean putranya Pak Pramono Anung, tegaskan supaya tidak terjadi lagi pertambangan. Desak itu Kapolresta Kediri dan desak itu Kapolda Jawa Timur, kalau perlu minta ke Mabes Polri untuk menindak. Harus ditindak. Mereka sudah melakukan kejahatan lingkungan, bahkan itu kejahatan pertambangan, tidak ada izinnya. Ini sudah ada buktinya nyata ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Harusnya begitu ya kalau saya bisa menyampaikan, saudaraku. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, ini ada pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan itu yang kedua saya pikir sudah cukup ya. Bagaimana ketentuan hukumnya terkait dengan pernyataan Kapolresta Kediri AKBP Bramastio Priaji sudah adanya SIPB surat izin penambangan namun dibantah oleh DPMPTSB Provinsi Jawa Timur. Oh, berarti di sini maksudnya Kapolresta Kediri sudah menyatakan adanya surat izin penambangan batuan. Oh, ini maksudnya Kapolresta Kediri AKBP Bramastio Priaji menyampaikan sudah adanya SIPB. Namun dibantah oleh DPMPTB. Ini saudaraku, saya nggak tahu, terus terang saya tidak tahu ini dari mana. Jenengan yang bertanya sama saya ini berikan saya bukti, nanti akan saya bertanya. Tapi tetap saya harus klarifikasi karena saya orang Kediri asli dan ini saya klarifikasi. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan mendatangi Kapolresta Kediri, Bapak siapa ini? Bapak namanya Bapak Bramastio Priaji. Saya akan datangi karena ini berhubungan dengan masyarakat Kediri, di mana yang bersangkutan itu paling menjabat 2 tahun 3 tahun, tapi dampaknya ke warga Kediri dan sekitarnya itu sangat meresahkan, dan itu lama sekali dampaknya itu ya, jadi bisa turun temurun itu. Sekarang ini saya tidak berpikirnya gimana ya cara menanggulangi banjir yang ada di sekitar Kecamatan Banyakan, Grogol, Tarokan itu saya belum ada pikiran karena waduh banjirnya mengerikan. Saya kemarin datang itu mengerikan pokoknya. Itu dampak yang sangat kelihatan, bisa dilihat di YouTube. Kembali lagi kalau ke masalah ketentuan hukumnya, saya pikir saya perlu klarifikasi. Sekali lagi saya perlu klarifikasi apa benar Pak Kapolresta menyampaikan begitu. Walaupun ini tentu saja saya sudah akan melayangkan surat pengaduan atau surat laporan ke Mabes Polri, ke Pak Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan ada pertambangan yang saya katakan ini ada pembiaran oleh Polresta Kediri maupun Polda Jawa Timur. Karena saya dengar itu kemarin dari teman-teman LSM itu Polda Jawa Timur sesungguhnya sudah pernah melakukan penindakan, tapi nggak tahu kok bisa tidak ada yang menjadi tersangka, itu gimana itu. Dan sekarang kok sepertinya mulai bulan Januari ya, bulan Januari, kalau pertanyaan jenengan itu bulan Januari 2025 ini Januari, Februari, Maret, April, jadi 5 bulan. Nah ini kok
Polda tidak bergerak. Biasanya Polda cepat sekali bergerak. Ini kok tidak bergerak, dan ini wilayah hukum Polda Jawa Timur. Harusnya Polres Kediri Polresta Kediri memberitahu adanya penambangan liar ini ilegal ini kepada Polda Jawa Timur. Nah, sekali lagi berhubungan dengan pernyataan Pak Kapolresta Kediri ini, saya perlu klarifikasi. Saya mohon izin untuk saya klarifikasi, akan saya pertanyakan, insya Allah dalam minggu depan ya, saya akan menemui Kapolresta Kediri untuk meminta klarifikasi apa benar. Kalau benar ya kebangetan, kok bisa? Yang menerangkan kan humasnya ada. Di situ disebutkan tadi ada direkturnya namanya Nurul. Kenapa mesti Kapolres Kediri? Karena Kapolres Kediri nggak boleh. Kapolres Kediri, kalau benar Kapolres Kediri menyatakan begini, salah. Kalau jadi humasnya, kok jadi humasnya PT Balaraja? Dia aparat penegak hukum yang harusnya dari awal, kalau dari suratnya tadi kan surat tadi kan jelas tertanggal 26 Maret atau apa itu dia. Itu sudah ada. Jadi tanggal 21 Maret. Berarti di bulan Januari itu mereka tidak pakai surat. Sampai saat ini juga nggak pakai surat. Harusnya bahkan melakukan penindakan, bukan menyampaikan adanya melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu bukan tupoksinya Kapolres maupun polisi yang ada di situ. Satu, Kapolresnya itu bukan humasnya PT Balaraja. Yang kedua, kalaulah Kapolres itu melakukan begitu, itu adalah kesalahan, sepertinya patutlah dikatakan. Kalau benar loh ya, saya nggak mengatakan, saya nggak tahu itu. Kalau benar itu dilakukan oleh Pak Kapolres, itu sudah overlapping. Seperti pengacaranya PT Balaraja ini kalau seperti ini. Jadi yang bisa itu ya PT Balaraja atau pengacaranya PT Balaraja. Itu kuasa hukumnya PT Balaraja. Kalau Kapolres, ya Kapolres itu harus melakukan penindakan. Dan memang harus melakukan penindakan. Sekarang aja tidak melakukan penindakan malah seperti itu. Nah itu parah itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetap warga Kediri. Nah, sekali ada satu tambahan lagi untuk Ibu Wali Kota Kediri ya, non sewu ini Ibu Wali Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri. Ingat itu, Kelurahan Gayam dan Kelurahan Ngampel itu sudah banjir, itu sudah menggenang. Jadi kalau itu pertambangan itu tetap berjalan, maka yang terancam itu saya katakan, saya apa adanya aja. Terserah jenengan berpikir saya sok pahlawan atau apa, harus nomor 27 lah bagi saya. Yang jelas itu mengancam warga, khususnya warga Kelurahan Gayam yang berdomisili di Kelurahan Gayam dan yang di Ngampel, di Kelurahan Ngampel. Jenengan harus juga meminta kepada Kapolresta Kediri, mendesak Kapolresta Kediri untuk melakukan penindakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Itu saudaraku, jawaban saya atas kelanjutan daripada apa yang saya lakukan kemarin, apa yang saya podcastkan kemarin, apa yang saya kabarkan kemarin tentang fakta di mana saya di lapangan menemukan adanya operasional atau kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh PT Balaraja di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, di wilayah hukum Polresta Kediri. Ya, hubungannya adalah pertambangan galian C. Oke, saudara, demikian dari saya, Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut dan menggemaskan menyampaikan. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut dan menggemaskan, peduli Palestina. Fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut menyampaikan kebenaran, walaupun harus mendapatkan cacian maupun makian, tidak masalah, walaupun nanti harus berhadapan dengan hukum.